semuanya, perkenalkan nama saya Audialicia, kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum usaha dan energi. Tujuan dilakukannya praktikum yaitu 1. Mencari nilai energi potensial. 2. Mencari nilai energi kinetik. 3. Mencari nilai kecepatan. 4. Mencari nilai yang bekerja pada benda. 5. Mendapatkan nilai usaha. 6. Membuktikan adanya pengaruh pada kepadatan material. Nah, sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita mengenal definisi dari usaha dan energi. Yang pertama, usaha. Usaha adalah besar gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Dan usaha ini dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Yang dimana W merupakan usaha dengan satuan Joule, F merupakan gaya dengan satuan Newton, sementara S merupakan perpindahan benda dengan satuan meter. Yang kedua yaitu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau suatu perubahan. Nah, energi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya dan dipengaruhi oleh suatu massa. Nah, energi kinetik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat, yang dimana EK merupakan energi potensial dengan satuan Joule, M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan V sama dengan perpindahan benda dengan satuan meter. Dan yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena dipengaruhi letaknya yang berada di medan gaya. Nah, energi potensial ini dapat dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H. Nah, maka EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule. M merupakan massa dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H merupakan ketinggian benda dengan satuan meter. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum. Yang pertama, kelereng besar, 2 kelereng sedang, 3 batu, 4 penggaris, 5 pasir, 6 plastisin, 7 wadah, 8 gunting. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan praktikum. 1. Ukur massa ketiga benda. Nah, untuk mengukur massa, disarankan menggunakan timbangan digital agar perhitungan massanya lebih akurat. 2. Ukur tinggi badan Anda sebagai acuan tinggi benda. 3. Susun plastisin setinggi 1 cm. 4. Simpan pasir pada wadah, yang dimana tebal pasirnya adalah 5 cm. 5. Jatuhkan kelereng besar dari ketinggian rata rambut. 6. Ukur kedalaman lubang bekas jatuhnya kelereng besar. 7. Lakukan bergantian dengan ketiga benda. 8. Ulang aktivitas 6 dan 7 dengan alas pasir dan plastisin. 9. Buat tabel untuk data hasil praktikum. 10. Tentukan nilai kecepatan, energi kinetik, energi potensial, usaha, dan gaya berdasarkan data hasil percobaan. 11. Susun hasil data hitungan dalam bentuk tabel. 12. Buat kesimpulan berdasarkan hasil praktek yang telah dilakukan. Berikut ini adalah video praktikum yang telah saya lakukan. Selamat menonton!
Berikut ini adalah tabel hasil praktikum, yang dimana tinggi badan. Nah, di sini adalah tinggi badan saya, yaitu 163 cm, yang apabila diubah ke meter menjadi 1,63 meter. Selanjutnya adalah media. Media yang kita gunakan tadi yaitu pasir dan plastisin. Tebal media pasir yaitu 5 cm, dan apabila diubah ke meter menjadi 0,05 meter. Dan tebal media pasir yaitu 1 cm, dan apabila diubah ke meter menjadi 0,01 meter. Selanjutnya adalah tinggi bersih. Tinggi bersih ini didapat dari tinggi tubuh saya dikurangi dengan tebal media, dan di mana didapatlah hasil yaitu 158 cm, dan apabila diubah ke meter menjadi 1,58 meter. Dan tinggi bersih plastisin yaitu 162 cm, dan apabila diubah ke meter menjadi 1,62 meter. Benda yang kita gunakan untuk praktikum tadi adalah 1. Kelereng besar, yang dimana masanya 0,018 kg. Sementara kedalaman pasirnya adalah 2,5 cm, yang apabila diubah ke meter menjadi 0,025 meter. Sementara kedalaman plastisinnya adalah 0,2 cm, yang apabila diubah ke meter menjadi 0,002 meter. Kedua adalah kelereng sedang, yang dimana masanya 0,003 kg. Kedalaman pasirnya adalah 2 cm, dan apabila diubah ke meter menjadi 0,02 meter. Sementara kedalaman plastisinnya adalah 0,1 cm, dan apabila diubah ke meter yaitu 0,001 meter. Dan terakhir adalah batu, yang dimana masanya adalah 0,123 kg, sementara kedalaman pasirnya adalah 2,8 cm, yang apabila diubah ke meter menjadi 0,028 meter. Sementara kedalaman plastisinnya adalah 0,5 cm, dan apabila diubah ke meter menjadi 0,005 meter. Selanjutnya yaitu menentukan nilai kecepatan, energi kinetik, energi potensial, usaha, dan gaya. Kecepatan benda pada media pasir. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan 1,58 meter. Ditanya V, maka V sama dengan akar 2GH. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,58. V sama dengan akar 2 dikali 15,8. Maka V sama dengan akar 31,6. Hasilnya yaitu V sama dengan 5,62 meter per sekon. Kecepatan benda pada media plastisin. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 1,62 meter. Ditanya V, maka V sama dengan akar 2GH, dan V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,62. V sama dengan akar 2 dikali 16,2. V sama dengan akar 32,4. Maka hasilnya adalah V sama dengan 5,69 meter per sekon. Energi kinetik benda pada media pasir. Diketahui M sama dengan 0,003 kg, V sama dengan 5,62 meter per sekon. Ditanya Eka, maka Eka sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,003 dikali 5,62 kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,003 dikali 31,5. Eka sama dengan 0,0945 dibagi 2. Maka hasilnya adalah
Eka sama dengan 0,0472 Joule. Energi kinetik benda pada media plastisin. Diketahui M sama dengan 0,003 kg, V sama dengan 5,69 meter per sekon. Ditanya Eka, maka Eka sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,003 dikali 5,69 kuadrat. Eka sama dengan 1/2 dikali 0,003 dikali 32,3. Eka sama dengan 0,0969 dibagi 2. Maka hasilnya adalah Eka sama dengan 0,0484 Joule. Energi potensial benda pada media pasir. Diketahui M sama dengan 0,003 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 1,58 meter. Ditanya EP, maka EP adalah M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,003 dikali 10 dikali 1,58. EP sama dengan 0,003 dikali 15,8. Maka hasilnya adalah EP sama dengan 0,0474 Joule. Energi potensial benda pada media plastisin. Diketahui M sama dengan 0,003 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 1,62 meter. Ditanya EP, maka EP sama dengan M dikali G dikali H. EP sama dengan 0,003 dikali 10 dikali 1,62. EP sama dengan 0,003 dikali 16,2. EP sama dengan 0,0486 Joule. Usaha benda pada media pasir. Eka 1 sama dengan 0. Eka 2 sama dengan 0,0472 Joule. Ditanya W. Maka W sama dengan delta Eka. W sama dengan Eka 2 dikurang Eka 1. W sama dengan 0,0472 dikurang 0. W sama dengan 0,0472 Joule. Usaha benda pada media plastisin. Diketahui Eka 1 sama dengan 0. Eka 2 sama dengan 0,0484 Joule. Ditanya W. Maka W sama dengan delta Eka. W sama dengan Eka 2 dikurang Eka 1. W sama dengan 0,0484 dikurang 0. W sama dengan 0,0484 Joule. Gaya benda pada media pasir. Diketahui W sama dengan 0,0472 Joule. S sama dengan 1,58 ditambah 0,02 sama dengan 1,60 meter. Ditanya F, maka W sama dengan F dikali S. Maka kita ubah menjadi F sama dengan W dibagi S. F sama dengan 0,0472 dibagi 1,60. Maka hasilnya adalah F sama dengan 0,0295 Newton. Gaya benda pada media plastisin. Diketahui W sama dengan 0,0484 Joule. S sama dengan 1,62 ditambah 0,001 sama dengan 1,621 meter. Ditanya F, maka W sama dengan F dikali S. F sama dengan W dibagi S. Maka F sama dengan 0,0484 dibagi 1,621. Maka hasilnya adalah F sama dengan 0,0298 Newton. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan.
yang dimana media pasir dengan kecepatannya yaitu 5,62 meter per sekon kuadrat. Sementara pada plastisit yakni kecepatannya adalah 5,69 meter per sekon kuadrat. Energi kinetik yang dihasilkan dari kelereng besar yakni pada media pasirnya adalah 0,2835 Joule. Sementara pada media plastisitnya yaitu 0,2905 Joule. Nah, energi kinetik pada kelereng sedang yakni pada media pasirnya adalah 0,0472 Joule. Nah, sementara pada media plastisitnya yakni 0,0484 Joule. Yang terakhir, energi kinetik pada batu pada media pasirnya yaitu 1,937 Joule, sementara pada plastisitnya adalah 1,986 Joule. Energi potensial pada kelereng besar yakni pada media pasirnya yaitu 0,2844 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 0,2916 Joule. Energi potensial pada kelereng sedang pada media pasirnya yaitu 0,0474 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 0,0486 Joule. Energi potensial batu pada media pasirnya adalah 1,943 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 1,992 Joule. Usaha kelereng besar pada media pasir yakni 0,2835 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 0,2905 Joule. Usaha pada kelereng sedang yakni pada media pasirnya adalah 0,0472 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 0,0484 Joule. Nah, usaha batu pada media pasir yakni 1,937 Joule, sementara usahanya pada media plastisit yaitu 1,986 Joule. Usaha kelereng besar pada media pasir yakni 0,2835 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 0,2905 Joule. Usaha pada kelereng sedang yakni pada media pasirnya adalah 0,0472 Joule, sementara pada media plastisitnya adalah 0,0484 Joule. Nah, usaha batu pada media pasir yakni 1,937 Joule, sementara usahanya pada media plastisit yaitu 1,986 Joule. Gaya kelereng besar pada media pasir yakni 0,1766 Newton. Sementara pada media plastisitnya adalah 0,1758 Newton. Gaya kelereng besar pada media pasir yakni 0,1766 Newton. Sementara pada media plastisit yakni 0,1758 Newton. Gaya kelereng sedang pada media pasir yakni 0,0295 Newton. Sementara pada media plastisitnya yakni 0,0298 Newton. Gaya batu pada media pasir yakni 1,204 Newton. Sementara pada media plastisitnya yaitu 1,222 Newton. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang telah Anda saksikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa suatu benda dan ketinggian suatu benda, maka energi kinetiknya juga semakin besar dan dalam. Sekian dari penjabaran saya tentang praktikum usaha dan energi. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf.
Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.